Tapi untuk menjadi arsitek harus ada tahapan-tahapan lagi nih. Kalau sekarang itu tadi ada PPAN, ada magang gitu ya. Sampai kemudian akhirnya mendapatkan title AR. Oh, AR yang di depan ini AR ya? yang di depan, betul. Kan AR titik nama siapa, koma IAI gitu ya. Iya. Gitu. Oh, Jadi biar kita kurang lebih hampir sama kayak dokter lah gitu kan. Dokter ketika lulus kan dia masih ini kan apa namanya belum bisa untuk praktik kan, tapi harus melakukan step-step gitu. Ya nggak sama itu ya, maksudnya kurang lebih gambaran yang di masyarakat mudah dipahami kurang lebih gitu. Oke, selamat datang. Terima kasih Bu Laraswati. Ya, terima kasih telah diundang. Oh ya, terima kasih. Boleh sharing sedikit perjalanan karirnya nih dari awal hingga sekarang kesibukannya atau aktif di profesi dan bagaimana sekiranya? Kalau orang mengenalnya dan ingin tahu sebetulnya. Oke, sebenarnya saya bukan, kalau di IAI mah bukan berkarir ya. Kecemplung. Oh, Oke. Sorry, kita kesana ya. Ya. Jadi bahasa saya agak formal dan nyeleneh. Jadi awalnya magang lah ya, standar kan, kerja baru lulus harus ikut orang dulu gitu ya. Terus kemudian dicarilah studio yang rasanya cocok gitu ya dengan karakter gitu. Terus kemudian ownernya studio tersebut ternyata adalah pengurus di nasional gitu. Terus terang aku tuh sama sekali nggak tahu IAI itu apa gitu ya. Walaupun memang dulu pas di kampus ya agak tarik mundur sedikit dari main aktif di himpunan segala macam ya. Jadi memang sempat ada beberapa mungkin orang IAI yang sering main ke himpunan segala, jadi paling nggak tahu lah. Tapi kok yang entah kenapa studio yang saya join tersebut ownernya adalah pengurus nasional gitu loh ternyata, dan ya udah akhirnya sampai sekarang ke bawah-bawah nih. Seperti itu, sampai kecemplung lah istilahnya. Baru udah berapa tahun berarti? Dulu itu saya lulus 2008 ya. Terus kemudian ya ikut studio sana studio sini, terus di studio yang ada pengurus nasional tersebut ownernya itu tuh 2010. Terus baru dari situ kebetulan memang ownernya kan sangat aware dengan mengarahkan kita untuk jadi profesional gitu ya. Ayo ikut masuk anggota IAI, kamu di mana domisili? Ayo kamu berarti ke Banten, kamu di mana? Jakarta, kamu di Jakarta, kamu di mana? Bekasi. Ya udah gitu ya. Saya masuklah gitu sesuai dengan posisi domisili masing-masing. Kebetulan saya di Banten. Ya udah. Terus kemudian dari situ 2010 masuk anggotaan IAI gitu ya. Terus waktu itu ada kepengurusan nasional gitu, mencari volunteer segala macam ya. Saya mulai dari situ. Satu kantor diminta untuk kurang lebih membantulah gitu ya, bervolunteer di situ. Terus jadi kenal beberapa orang IAI gitu ya, ikut aktif. Jadi ya dari pertama kali kepengurusan itu di 2012 itu sebagai wakil Badan Sayembara. Wakil Badan Sayembara. Badan Sayembara waktu itu ketuanya Mas Ruben Trisakti. Oh, oke. Terus kemudian 2012 2015 terus berlanjut Mas Ruben pindah ke bidang lain, badan lain, saya gantiin beliau di kepala badan, tetap di Sayembara. 2015 2018 eranya almarhum Pak Juhara. Oke. Lalu kemudian berlanjut sampai sekarang yang di kepengurusan. Di bagian Sayembaranya atau? Kalau saya kebetulan saat ini bukan di Badan Sayembara lagi. Oh, oke. Saya di wakil sekjen. Masa kepengurusannya berapa lama biasa di IAI? Kalau di IAI itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kepengurusan. Jadi setiap 3 tahun ada pemilihan ketua umum. Terus nanti ketua umum baru mereshuffle kabinetnya. Ya, memilih tim kerjanya lah gitu. Oh. Dan ini kebetulan era Pak Bugar yang kedua, periode yang kedua. Beliau terpilih lagi kemarin habis Munas di Manado. Untuk 3 tahun ke depan di 2027 nanti sampai 2027 ya.
Tapi lebih banyak aktifnya kalau profesional itu sama di IAI itu seberapa persentasenya? Nah ini dia, ini pinter-pinter ngatur waktu terus terang nih. Kadang itu dia, apa namanya, posisi yang sekarang kebetulan hampir daily ya. Oh ya? Hampir daily. Jadi kadang ada provinsi ya minta apa gitu ya, otomatis larinya kebetulan ke kita gitu. Nah ini pinter-pinter kita mengatur waktu antar kita yang beneran bekerja dengan kita yang yang membantu provinsi lain gitu kan, pengurus provinsi gitu. Harus mencoba mengatur waktu pinter-pinter lah. Ya kalau ditanya seperti apa, terus terang jungkir balik sih Mas. Jadi gitu. agak susah yang ngejelasinnya. Tapi sebisa mungkin lah. Jadi paling nggak kita ada hari jam-jam tertentu gitu ya. Paling nggak mungkin setidaknya pagi itu kita coba berberes di studio gitu ya, paling tidak. Terus kemudian baru setelah mungkin itu baru kita asosiasi gitu. Tapi itu nggak tentu juga masalahnya ya. Jadi kan memang kebetulan juga kan kita tahu karena kita sendiri yang ngatur studio, kebetulan kan tidak ikut orang nih. Ya. Jadi kita yang bisa ngatur waktunya gitu. Antara proporsi kegiatan studio sama kepengurusan di IAI gitu. Kalau sharing soal studionya menarik ya, itu bagaimana sih? Berapa banyak atau terus proyeknya apa aja kalau bisa sharing studionya? Oke, sebenarnya kebetulan saya nggak sendiri, jadi ada beberapa tim gitu ya. Beberapa tim yang terakhir itu kebetulan tahun lalu ada project yang kita kolaborasi sama teman-teman di Papua Barat. Oh, Papua Barat. Papua Barat. Jadi kebetulan juga proyeknya di skala kementerian ya, di Kementerian PU, dan itu kan lahannya di Papua Barat di Sorong. Jadi rasanya tidak mungkin ya kalau kita harus terus-menerus on-site gitu ya. Dan karena itu tadi, karena ada kita di kepengurusan IAI dan jadinya kenal dengan kawan-kawan di sana, kita kontak ketuanya kan, gimana nih kira-kira kita bisa nggak gitu kan. Tapi ini bukan sebagai IAI ya, tapi sebagai person. Saya kenal Anda memang secara arsiteknya gitu ya, profesionalnya gitu. Oh iya Mbak, oke. Kita siapin tim, kita ada gitu kan. Sudah, akhirnya kita kolaborasi bareng gitu. Tahun lalu sih itu cukup seru ya. Seberapa besar nih proyeknya memang? Proyek pemerintah kantor Gubernur Papua Barat Daya. Jadi kan memang waktu pas era kemarin, pemerintahan kemarin kan memang ada pemekaran ya. Iya, betul. Dan di Papua itu kan ada 4 provinsi pemekar ya. Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan gitu. Udah kebetulan kami pegang yang Papua Barat Daya. Berarti semua start dari nol berarti ya? Iya betul, perencanaan dari nol. Dan itu kebetulan kami diminta untuk penyiapan lahan. Tapi sisi perencanaan ya, sisi perencanaan untuk penyiapan lahan. Nanti ada tim sendiri yang lain lagi bangunannya gitu. Jadi kami lebih kepada master plan. Tapi atau juga bukan master plan yang sifatnya dari nol, karena master plan itu digarap oleh provinsi. Lalu diajukan ke Kementerian PU, dan Kementerian PU ini butuh tim yang mereview sifatnya, memberikan advice segala macam, atau mungkin bisa dibilang menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi atau standar yang seharusnya. Maka dicarilah profesional gitu dari tim dari Jakarta maupun waktu itu kita kolaborasi juga dengan beberapa teman yang di Bandung, tapi beda background. Di Bandung ini ada teman dari geoteknik, geoteknik dari tanah segala macam itu ya, geoteknik. Lalu dari teman-teman dari Sorong ini lebih ke arsitektural. Gitu. Multidisiplinnya dapat banget. Jadi rasanya kita enak lah karena udah saling kenal juga gitu ya. Jadi bukan hal yang baru gitu. Oke. Kalau bicara kembali lagi soal IAI ini, seberapa jauh sekarang anggota IAI nasional dan perkembangan ke depan ini bagaimana? Kalau keanggotaan secara nasional itu sekitar hampir 28.000 ya, hampir 28.000 senasional. 28.000 senasional. Dan terakhir Papua yang baru itu adalah Papua Barat Daya. Nanti akan ada Papua Selatan. Dan
Kalau secara provinsi berarti ke 35 provinsi yang sudah apa namanya sudah Daftar. apa ya formal sudah terbentuk. Nanti baru akan ada tambah satu lagi Papua Selatan itu. Jadi total 36. Lalu kalau wilayah, sebenarnya yang dulu sempat ada wilayah ya, ada provinsi yang cukup besar dan kemudian ada wilayah-wilayah seperti Bekasi itu di Jabar gitu segala macam, terus Solo atau Surakarta masuk ke Jawa Tengah gitu. Malang juga ada di Jawa Timur, ada 5 total. Dan ini apakah ini kan di beberapa daerah tuh tidak merata sebenarnya profesi ini? Apa karena sekolahnya gitu atau berdasarkan domisilinya memang yang tidak ada yang berprofesi itu? Benar, jadi memang faktor utama adalah kampus, Mas. Kampus. Nah, jadi memang di provinsi-provinsi tertentu memang belum ada jurusan arsitekturnya gitu. Jadi ada yang baru buka tahun lalu kurang lebih itu ada di Maluku Utara ya kalau salah ya. Maluku Utara. Nah, di Maluku Utara. Oh, maaf, di Maluku. Ambon. Jadi memang kebutuhan dari kondisi setempat ya seperti apa gitu kan terkait arsitektur ini, arsitek dan arsitektur. Jadi memang di sini peran IAI cukup besar sih, terutama kepada stakeholder ya gitu kan. Stakeholder setempat, pemerintah setempat gitu. Okay. Jadi kan memang untuk membangun suatu kota aja ya, kita berangkat dari kacamata stakeholder nih. Untuk membangun kota aja kan memang butuh suatu disiplin ilmu arsitektur. Nah, bagaimana kemudian kota itu bisa terwujud secara manusiawi gitu ya? Itu kan butuh sentuhan tangan-tangan arsitek. Gimana bisa manusiawi kalau arsiteknya nggak ada di situ? Gitu kan? Itu yang sebenarnya perlu kita sampaikan berulang kali sih. Gitu. Berarti kan apakah peran sertanya seorang atau swasta membuka kampus sendiri atau yang sudah ada minta dikembangkan ke arah sana? Iya, ada dua hal. Jadi yang pertama bisa kampus negeri atau kampus swasta membuka jurusan itu, atau yang kedua memang dia sudah ada tapi dia belum lengkap studinya. Jadi kan kalau zaman saya itu kan cukup S1 gitu ya. Nah, sekarang itu pendidikan tuh harus 4 tahun dan plus 1 tahun PPAR gitu. Nah, prodi ya berarti ya. Prodi PPAR-nya ini yang rata-rata belum ada dan itu sedang digalakkan gitu ya untuk bisa yang sudah punya S1 untuk membuka prodi PPAR. Itu dilakukan dengan cara ber-MOU baik dengan IAI maupun dengan Aptarinya gitu kan untuk ketersediaan akademisinya gitu. Prodi PPR ini kan berarti berapa lama lagi kira-kira? Berapa lama lagi itu tergantung dari setiap kampusnya mengajukan sih Mas. Karena itu kan memang prosesnya ada di kementerian terkait ya, di Dikti gitu ya, Kemenristek Dikti. Jadi ada berkas-berkas yang harus diisi segala macam gitu ya. Prosesnya cukup panjang lah di sana gitu. Sementara kalau yang sekarang ini sudah ada kurang lebih PPAR itu sekitar 80-an yang sudah melakukan MOU dengan IAI gitu. Dan itu pun 80 itu belum tentu semuanya sudah beroperasional gitu. Oh gitu. Jadi masih ada mungkin terkendala beberapa hal, mungkin belum ada mahasiswanya seperti itu. Mungkin ada dosen atau pengajar yang mungkin belum ada seperti itu. Maksudnya pengajarannya gitu ya, waktunya gitu. Kalau mungkin harus ada karena kan dari persyaratan kan harus ada gitu. Tapi berarti kan ya dosennya lah yang paling penting ya setelah ada, tapi kan dosennya nggak ada atau diminta untuk pada pulang atau di wilayah setempat itu para praktisi-praktisi yang ada. Iya, jadi kalau untuk yang PPAR ini memang sebenarnya kerjasama peran dari praktisi ada di situ sebenarnya. Jadi kan yang mengajar itu setidaknya dia pernah berpraktik
sebagai profesional arsitek gitu, dan memang punya STRA serta punya sertifikat kode etik, jadi sekaligus gitu di PPAR. Karena nanti kedepannya ketika mahasiswa ini sudah masuk di PPAR, dia tidak perlu lagi untuk melakukan kode etik lagi di IAI gitu, karena kan udah jadi satu rangkaian di mata kuliahnya gitu. Jadi memang sebenarnya untuk menjadi dosen PPAR itu sendiri pun akhirnya harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Oh gitu. Terutama pernah berpraktik untuk punya sertifikat STRA itu tadi, sama kemudian juga sertifikat untuk pengajar kode etik, karena ada mata kuliahnya di PPAR. Jadi kan memang pas menjadi profesional arsitek kan tentunya harus memahami kode etik ketika berpraktik ya, gitu. Jadi itu jadi satu bagian mata kuliah di PPAR itu, sudah dibekali dari awal. Dan ini akan menjadi, ya kalau misalnya ini bisa meluas dan merata kan sangat penting untuk mengawal di bidang perkotaan secara setempat dengan wilayah tersebut. Bukankah itu yang ingin dikejar ya sebenarnya? Iya betul, betul. Jadi memang di situ peran IAI provinsi setempat juga menjadi suatu hal penting ya. Bagaimana IAI provinsi setempat itu bisa mengedukasi masyarakat dan mengedukasi stakeholder setempat juga gitu. Gitu sih. Jadi ini yang sedikit banyak keluhkan bahwa segala hal tuh harus dari pusat gitu, karena di daerah nggak ada profesionalnya atau ada praktisinya. Itu yang mereka keluhkan ya, dan mereka ingin ya pakai orang lokal aja gitu. Sebenarnya kalau semakin kesini harusnya berharap sudah semakin minim ya isu tersebut, karena memang kondisinya kalau kita lihat peta STRA, jadi kan ketika kita berpraktik melalui Undang-Undang 6 itu pun kan kita harus sudah punya surat tanda registrasi arsitek gitu. Kalau dulu belum ada gitu kan, ya udah praktik aja, desain aja toh. Nah sekarang pas sejak undang-undang itu sudah ada, ya kita mau dong diakui sebagai arsitek di luar juga, maka kita harus ada surat registrasinya gitu kan. Dan itu sudah tersebar mas sebenarnya ke senasional gitu. Sampai di level Papua selatan pun udah ada yang pegang gitu kan. Dari Aceh itu sampai ke Papua Barat Daya, Papua Selatan itu udah ada sebenarnya. Gitu. NTT, NTB, Bali, gitu, Jawa udah pasti ya, Kalimantan, Sulawesi itu udah nyebar sebenarnya. Tinggal ini aja sih jumlahnya masing-masing provinsi masih belum merata. Gitu. Tapi sudah ada profesional arsitek yang di provinsi masing-masing. Kalau dibandingkan dengan jumlah lulusan mahasiswanya dengan STRA ini masih jauh sekali kan? Oh iya, tentu. Karena kan memang di satu sisi STRA kan baru per tahun 2021 ya. Oh. Baru tahun 2021. Undang-undang jadi kan 2017 ya. Penyesuaian, terus pembentukan DAI, Dewan Arsitek Indonesia, dan terus kemudian untuk penerbitan STRA pertama itu baru di 2021 gitu. Itu sih. Jadi makanya nanti pas ketika 2026 nanti itu adalah perpanjangan pertama untuk STRA itu. Ada target-target tertentu nggak sih? Terus kan kalau perihal STRA masih adalah ranahnya Dewan Arsitek Indonesia nih. Saya nggak berani bicara terlalu jauh nih. Jadi mungkin lebih kepada IAI-nya, bagaimana kita mendorong untuk anggota ber-STRA. Kita masih bisa inilah bahas ke situ. Kalau ini sih menarik ya, karena kan ini menjadi suatu ya kewajiban lah untuk bisa lebih terregister ya. Iya betul. Iya. Dan ini kan akan mengacu kepada undang-undang yang untuk terregister jelas kan sebenarnya ya. Benar. Jadi sekarang yang ditanya adalah bukan berlabel arsitek ya. Ketika lulus belum tentu dia kemudian arsitek gitu kan. Oh, oke. Tapi untuk menjadi arsitek harus ada tahapan-tahapan lagi nih. Kalau sekarang itu tadi ada PPAN, ada magang gitu ya. Tapi kemudian akhirnya mendapatkan title AR. Oh, AR yang di depan ini AR ya. yang di depan, betul. Kan AR titik nama siapa, koma IAI gitu ya. Iya. Gitu. Jadi biar kita kurang lebih hampir sama kayak dokter lah gitu kan. Dokter ketika lulus kan dia masih ini kan belum bisa untuk praktik, tapi harus melakukan step-step gitu. Ya nggak sesama itu ya, maksudnya kurang lebih gambaran yang di masyarakat mudah dipahami kurang lebih gitu.
Tapi kelihatannya dari 3 hal ya, terus praktisi juga, akademik, ya praktisi fokus di, sedikit lah, ada fokus di keprofesian ya, yaitu which part nih yang lebih menyenangkan, lebih menarik, dan lebih enjoy nih? Aduh, susah nih ngomongnya. Apa ya, segala hal harus dinikmati lah kalau menurut saya. Kalau saya mindsetnya seperti itu aja ya. Jadi nggak bisa kemudian aduh terpaksa nih karena begini atau apa gimana, kita kan nggak bisa ya. Jadi artinya ya udah, segala hal yang ada di depan mata dihadapin, dinikmatin aja udahlah gitu. Agak susah juga itu tadi, makanya karena kebetulan kita berprofesinya atau apa namanya profesional arsiteknya itu kita kerja sendiri, jadi kan otomatis kita bisa ngatur waktu ya. Itu di situ sih sebenarnya. Jadi kita bisa ngatur waktu kapan kita harus ini berstudio atau kapan kita harus pengurusan IAI itu tadi gitu. Jadi ya sudah, anggap enjoy aja, enjoy the life. Ada hal-hal apa yang bisa di-sharing tantangan di IAI atau secara praktisi juga yang bisa di-sharing kepada kami semua gitu? Mungkin ini, itu tadi, mungkin karena kita sudah punya undang-undang ya, Undang-Undang Arsitek 6 tahun 2017 itu tadi, dan udah ada turunannya juga PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021, dan juga dilengkapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 6 tahun 2023 juga kan, era Pak Jokowi itu. Jadi kemudian akhirnya semakin melengkapi bagaimana kita harus melengkapi diri untuk dalam berprofesi seperti itu. Jadi kalau memang sudah lulusan jurusan arsitektur dan ingin berpraktik secara profesional, ya monggo dilengkapi gitu kan. Paling seperti itu. Nah, bisa menghubungi IAI provinsi masing-masing gitu kan, bagaimana sih caranya, dan kemudian untuk menuju ke sana juga dari Dewan Arsitek Indonesia itu ada uji kompetensinya gitu. Mungkin seperti itu sih. Ini berarti juga sama halnya dengan beberapa teman-teman arsitek yang lulusan luar negeri? Iya, sama. Dan dia pun harus melalui proses tahapan itu? Iya, jadi penyetaraan ya, melakukan penyetaraan dulu gitu kan, untuk dari sisi akademiknya gitu ya. Kemudian untuk bagaimana bisa diakui gitu. Ya menarik sih, menarik ya. Tapi memang PR-nya masih cukup banyak ya. Tapi beruntung sih Mas, artinya di satu sisi kita sudah mulai bebenah lah untuk profesi arsitek kita kan. Jadi kita bisa berpraktik bisa tarakan dengan ketika kita berpraktik di Singapura, di Indonesia, larinya kan ke arah sana gitu kan. Jadi jangan kemudian akhirnya di luar negeri tapi kita nggak bisa tanda tangan gambar gitu kan, terus nggak diakui keprofesionalan arsiteknya gitu kan, karena belum register kok gitu kan, kemarin kuliahnya cuma 4 tahun kok gitu kan. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau di luar kan memang standar internasionalnya adalah 5 tahun gitu. Kita mengejar ke arah sana gitu. Tapi ini cukup menarik. Kalau misalnya di Indonesia pendidikannya 4 tahun, berarti ada alasan atau dia kenapa di luar tetap 5 tahun, itu kan itu kembali lagi masing-masing universitasnya ya, atau bagaimana? Bukan universitas sih, karena kan memang dari sisi kurikulum dan dari Kementerian Kebijakan yang lebih tinggi lagi sih sebenarnya. Oke. Ya makanya dilengkapilah dengan PPA untuk lebih lengkap lagi ya. Iya, gitu. Dan di event ArcID ini berarti juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan IAI secara keseluruhan ya, atau bagaimana? Iya, ArcID ini sebenarnya inisiasi kegiatan IAI berkolaborasi dengan IO ya, CIS. Jadi di sini memang segala kegiatan yang ditampilkan di sini adalah kegiatan untuk sifatnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa itu pengembangan keprofesian berkelanjutan? Jadi lebih kepada mengangkat kita merefresh diri gitu ya. Selain kita berstudio, gambar segala macam, kita perlu loh menambah asupan pengetahuan, knowledge, material contohnya kan, material baru gitu. Kemudian juga mungkin ada talks atau talk series atau
conference gitu ya, conference kan ngundang dari luar gitu kan. Perlu knowledge dari luar tuh, mereka ada apa sih di luar gitu kan. Kita bisa daripada mungkin keluar repot gitu ya, hadir aja di conference gitu kan, apa yang dibawakan oleh pembicara dari luar gitu. Dan juga mungkin juga ada beberapa seminar yang sifatnya membawakan tentang isu-isu ekolo lingkungan gitu ya. Kayak BGH, bangunan gedung hijau, itu kan jadi satu sifatnya quote-unquote wajib untuk arsitek pahami juga gitu. Bagaimana kita ngedesain semini mungkin harus setidaknya zero waste gitu ya. Itu juga menjadi suatu tantangan sendiri. Ya mungkin kalau baca buku sudah tadi dibilang akan menjadi suatu makan waktu gitu kan. Sekarang begitu kan, rata-rata orang nyari knowledge itu udah bukan dari buku lagi, rata-rata mungkin lihat YouTube gitu kan, hadir di suatu tempat gitu. Jadi mungkin ada banyak hal bagaimana cara untuk bisa menambah asupan pemahaman itu tentang arsitek dan arsitektural tadi. Nah, dikemas dalam satu bentuk ArtsID ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi juga ditambah lagi kan ada meeting internal IAI kan? Oh iya, kalau di sini kebetulan memang kita mengundang seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke itu hadir di sini. Jadi sekaligus sebagai event internal IAI juga, menyampaikan sosialisasi apa sih yang sedang dilakukan oleh pengurus nasional gitu kan, ke provinsi-provinsi gitu. Jadi ada besok itu kita mengadakan rapat koordinasi Pimpinan Nasional. Jadi dari pengurus nasional bertemu langsung dengan ketua-ketua provinsi dan juga dihadiri oleh majelis organisasi dan majelis kehormatan nasional gitu. Jadi menyampaikan isu-isu strategis di skala nasional seperti apa. Apa nih bocoran isu-isu strategis skala nasional ini? Masih seputar ini sih, mendorong STRA itu tadi, masih seputar itu. Terus kemudian kebetulan kan juga bukan kebetulan nih, memang di bulan November 2024 kemarin kan baru selesai musyawarah nasional yang bersamaan dengan salah satu hasilnya adalah menyepakati ADART yang baru. Momen ini bisa sekaligus sebagai momen memberikan highlight apa saja yang berubah dari ADART yang baru tersebut. Dan kemudian ada juga isu-isu tentang kode etik juga yang baru gitu ya, seperti itu. Dan juga penyampaian dari provinsi-provinsi gitu. Terutama juga ada, kita baru tahun ini juga dari Papua Selatan hadir gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal, profesional arsitek udah nyebar sebenarnya, gitu kan, senasional itu sudah punya gitu. Jadi nanti akan ada IAI Papua Selatan gitu. Jadi yang paling baru nih. Ya paling baru ya. Itu kalau bikin satu IAI Papua atau IAI yang baru ini, apakah ada minimum syarat berapa anggota gitu? Iya, semua ada diatur di ADART. Persyaratannya paling tidak dia ada sekitar 25 orang ya, 25 orang di provinsi tersebut. Gitu sih. Dan harus profesional, setidaknya ketua, sekretaris bendaharanya ada memiliki STRA juga. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena kondisi situasi masih bisa sambil berjalan itu ya, berjalan. Kita maklumi juga lah, karena prosesnya kan juga tidak bisa cepat ya. Betul. Jadi ada masa transisi lah tentunya. Ya, menarik. Memang ini kita harus dukung terus ya, agar ya kita juga standar dengan internasional sama itu ya. Iya, betul. Memang kalau dibandingkan dengan internasional, kita dengan SIA Singapura aja. Singapura kan kecil, Mas. Gitu. Kita tuh dari Sabang sampai Merauke kalau dilihat di peta mungkin Amerika itu kan? Iya, besar sekali. Besar sekali lebarannya, dan ini disparitasnya ya. Disparitasnya juga sangat lebar juga gitu kan. Jadi mengatur hal-hal yang sifatnya kebijakan nasional itu tidak bisa kemudian terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kita ambil rata-rata. Setidaknya ketika persyaratan rata-rata ini sudah dipenuhi dari memang yang provinsi yang sudah ini banget sudah running cepat gitu ya, sama mungkin di provinsi yang baru berdiri itu tadi gitu. Jadi ya sifatnya kita mencoba moderat lah, yang bisa diakses semua orang gitu ya, semua kondisi dengan berbagai kondisi gitu. Kalau bicara soal
praktisi profesi, kira-kira dari pribadi seorang Bu Lara saat ini, ada hal apa lagi yang masih ingin dicapai dan apa mimpi-mimpinya sebetulnya ke depan? Mungkin ada banyak hal yang ini sih, lebih kalau dari sisi profesional ya tentunya studio menjadi lebih ini kali ya, menjadi lebih berkembang gitu ya. Mungkin bisa semakin sering berkolaborasi dengan teman-teman, tidak hanya di lingkungan domisili, mungkin juga bisa berkolaborasi dengan provinsi lain gitu. Jadi menarik gitu di skala studio pekerjaan. Kemudian jika IAI-nya, mungkin IAI-nya itu setidaknya masih tetap bisa merangkul masyarakat sebanyak mungkin, terutama lulusan jurusan arsitektur yang belum ber-STNA gitu. Kita bisa dorong, dan mungkin kita dari IAI kita bisa mencoba merangkulnya juga merangkul komunitas-komunitas arsitek. Jadi komunitas-komunitas arsitek yang ada orang-orang anggota IAI-nya yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi kan banyak tuh, ada beberapa komunitas yang ternyata dia hobinya penikmat arsitektur gitu ya, atau mungkin penikmat atau apa nyebutnya ya. Agak susah juga nih bahasanya, takut salah juga jadinya. Jadi artinya dia mungkin tidak kalau IAI kan jelas ya, artinya dia ada pakem-pakem yang harus di ini ya. Jadi kita mencoba merangkul mereka agar bisa bisa ini juga berbaur gitu ya, berbaur dengan dengan anggota IAI yang lainnya gitu. Gitu sih. Ya. Memang ya masih banyak sekali lah ya pekerjaan yang harus dilakukan ya. Iya. Terus masuk ini terutama komunitas-komunitas atau arsitek-arsitek muda yang perlu edukasi lebih lanjut ya, setelah selesai S1 ngapain nih? Jadi kayak gitu tuh. Apakah kemudian akan bekerja sebagai profesional arsitek atau cukup di level desainer saja gitu kan? Artinya kalau di level desainer kan dia tidak perlu SRA ya. Mungkin jadi asistennya si arsitek gitu. Mungkin ada banyak hal tidak perlu SRA gitu kan, tapi ya itu dia harus bekerja under arsitek yang sudah punya SRA gitu. Ya. Sebenarnya sih kalau kalimat arsitek ya, dia harusnya sih melekat pada SRA, jadi artinya memang arsiteknya sudah SRA ya. Jadi ketika nyebutnya belum ketika yang bersangkutan belum punya SRA, jadi mungkin lebih kepada di desainer gitu ya, atau lulusan S1 arsitektur gitu. Mungkin harus coba untuk dibiasakan seperti itu kali ya, supaya jangan jadi salah kaprah. Kadang di masyarakat yang tidak paham flow-nya gitu kan, menyamaratakan semua gitu kan, bahwa ini kemarin dia yang gambar nih, dia arsiteknya gitu kan, padahal mungkin sebenarnya itu drafternya gitu kan. gitu. Betul. Jadi mungkin harus mulai membiasakan di sisi itu sih. Ya, antara memang betul-betul berprofesi dan layak disebut sebagai arsitek dengan lulusan arsitektur ya. Iya, lulusan S1. Iya. Lulusan arsitektur aja ya. Iya. Gitu. Jadi gelar belakang pun belum cukup untuk betul-betul berprofesi ya, harus ada gelar depan ya. AR ini ya. Jadi kan sebenarnya kalau AR nama IAI itu adalah gelar profesional gitu ya. Gelar profesional dari sisi arsiteknya. Sementara kalau lulus S1, ST atau kemudian lanjut ke S2 jadi MArs gitu ya. Itu kan gelar akademik ya. Dan bagaimana kita mencapai gelar profesional di depan ada AR itu sudah pasti akan melalui ST gitu, atau mungkin MArs gitu. Seperti itu sih. Dan ketika dia sudah berusaha untuk achieve dengan gelar AR ini kan otomatis dia ingin berprofesi secara profesional kan maksudnya.
Oh iya, iya. Ya, Biasanya arahnya ke situ. ya lebih ke arah ke sana kan. Kalau Kadang gelar belakang ya dia nggak profesi sebagai itu juga nggak apa-apa sebetulnya, karena itu gelar akademik ya. di gelar akademik itu tadi gitu. Kan bisa aja misalkan jurusan satu arsitektur gitu tadi ya. Mungkin saya Larasati ST gitu ya. Terus dia tidak berpraktik jadi arsitek, nggak apa-apa juga gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi masih pengen menggambar nih gitu kan, pengen apa namanya terjun ke dunia konstruksi atau segala macam gitu ya sebenarnya nggak masalah gitu kan. Kalau menggambar sebaiknya harus ada dalam satu tim yang ada arsiteknya yang punya STRA gitu kan, gitu. Itu sih. Sekiranya ada sharing apa kata penutup yang menginspirasi selama berkarir, selama di profesi, anggota keprofesian ya, IAI, sekiranya apa yang bisa diinspirasi, kata-kata atau sharing apa yang bisa diberikan? Mungkin ketika berpraktik arsitektur gitu ya, kita mungkin setidaknya kita harus bisa membuka diri gitu ya. Membuka diri dalam artian tidak boleh terlalu kaku idealis gitu. Oh. Artinya begini, kita nggak bisa nggak bisa tengok kanan kiri nih gitu. Jadi harus benar-benar harus open minded, karena memang kondisinya adalah harus bisa beradaptasi dengan segala hal yang baru gitu ya, kebijakan-kebijakan yang baru gitu, seperti itu. Jadi memang apa ya, hal-hal yang kemudian harus kita melakukan penyesuaian ya kita coba untuk jalani gitu ya. Tidak boleh bukan tidak boleh, artinya tidak bisa juga kita kemudian menjadi terlalu kaku dalam hal-hal tertentu gitu. Seperti itu sih. Itu yang kemudian bisa menjadi orang itu survive di situ gitu ya. Dan kemudian juga orang itu menjadi punya apa sih komunitas atau rekan yang luas gitu, seperti itu. Dan bisa saling membantu. Dan bisa bantu dan bisa dipahami oleh berbagai pihak gitu. Gitu sih. Kan susah ya kalau misalkan kita harus kaku, straight to the point gitu ya. Kaku lah terutama. Gak bisa harus gini gitu kan. Sama aja misalkan kayak kita mendesain gitu kan. Harusnya begini nih gitu kan. Tapi ternyata materialnya yang untuk bisa begitu tuh nggak ada gitu kan. Jadi otomatis kan kita nggak bisa paksain, nggak kebangun loh ntar gitu kan. Gitu. Atau mungkin ada tapi ternyata materialnya harus ngambil dari provinsi lain, pulau lain gitu kan akan jadi kosnya mungkin jadi tinggi gitu ya. Nah itu kita tidak bisa sekaku itu. Jadi berusaha untuk mencoba adaptasi lah dengan kondisi yang kemudian tidak bisa ideal gitu sih. Mungkin kalau saya ke arah situ ya. Oke. Ya itu menjadi penting karena biar bagaimanapun itu akan membuat ekosistem kita juga menjadi lebih survive ya. Gitu kan. Iya. Ya, untuk tidak terlalu kacamata kuda mungkin. Ya, kacamata kuda benar. Dan jadi lebih kreatif toh? Iya. Kan? Ya. Harus awalnya mungkin kita kayu gitu kan. Materialnya. Tapi kita kayu nggak ada nih, susah. Sana harus datangin dari Pulau Jawa atau dari Kalimantan gitu. Ya kita jadi kreatif apa ya selain kayu gitu kan. Contoh ya. Ya. Oke, sangat menarik, sangat menarik. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berdiskusi dan berbincang, terutama menyampaikan dari sisi profesi ya mengenai IAI ya, yang ini sangat penting ya sebetulnya, dan membuka kita untuk bagaimana ini penting adanya bahwa kita harus sejajar dengan internasional ya. Oke. Tapi mohon maaf juga ketika dalam penyampaian mungkin saya membahasakannya seawam mungkin ya. Jadi memang ada beberapa hal khawatir tidak dipahami secara ini, jadi mungkin saya coba ya tadi dari awal tadi saya coba untuk seawam mungkin gitu. Ya, karena memang beberapa kata-kata akademik dan halnya hanya segelintir orang yang tahu memang. Kan? Ya hanya segelintir orang memang tahu yang apa-apa. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mas Fernando.